Bagi teman-teman yang masih bingung perbedaan antara akun yang lolos tahap seleksi administrasi CPNS maupun P3K tahun 2023 dengan akun yang tidak lolos di CPNS maupun di P3K tahun 2023, teman-teman wajib nonton pada video ini karena kakak akan menjelaskan sedetail-detailnya mengenai perbedaan dua akun tersebut. Masih bingung ngerjain tugas mendadak? Tuntaskan tugas kamu bersama Amanah Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun YouTube Guru Online. Nah, jadi pada video kali ini kakak akan membahas ya mengenai perbedaan dua akun ya. Yang satu ini akunnya kakak pribadi, yang kedua ini akunnya temannya kakak yang sudah lolos di tahap seleksi administrasi CPNS maupun P3K tahun 2023. Jadi untuk perbedaan dua poin ini sebenarnya itu perbedaan yang sangat signifikan. Ini bisa dideteksi teman-teman sebelum pengumuman tersebut atau sesudah juga pengumuman tersebut. Jadi teman-teman bisa mendeteksi apakah akunnya teman-teman itu mencirikan teman-teman lolos di administrasi atau tidak, gitu ya. Jadi sebelum masuk ke video ini, teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe karena 3 poin ini adalah tempat atau media untuk perkembangan akun pribadi kakak sendiri ya. Oke, langsung kita masuk di videonya. Oke, jadi pertama-tama ada dua akun ya. Jadi kakak ini mau masuk dulu akunnya kakak yang satu ya. Ini yang kakak mau spill dulu ya. Jadi kakak menjelaskan di sini ada dua akun, akunnya saya pribadi, ada juga akunnya teman. Tapi akunnya teman nanti kakak akan blur ya namanya supaya untuk menghindari kesalahgunaan data ya. Tapi kalau punya kakak tidak ada masalah ya karena kan cuma nama. Cuma kalau temannya kakak blur ya. Cuma ini pure punyanya temannya kakak yang tadi ya, atau barusan ya saya cek ternyata lolos di pengumuman seleksi administrasi untuk CPNS dan itu tuh lulusan S1 atau lulusan yang baru lulus lah gitu ya. Jadi kakak mau spill ke teman-teman ya, kan ini kan untuk data ya, data dari pihak BKN official atau panitia, ada 57% orang yang belum dapat pengumuman di CPNS dan itu cukup banyak ya. Kalau di teknis itu kebanyakan sudah diumumkan, sekitar ada 20% yang belum, tapi rata-rata untuk di CPNS itu belum, karena 57% itu belum diumumkan, jadi masih banyak. Dan pasti teman-teman juga masih kepo kan, kira-kira akunnya ya kira-kira teman-teman lolos enggak. Ketika teman-teman bisa antisipasi tersebut, teman-teman bisa nonton video ini karena di video ini akan menjelaskan kira-kira bentuk akun yang mana yang kemungkinan bisa lolos di tahap seleksi administrasi ini. Oke ya, ini kakak langsung ya, kita mulai di akunnya kakak dulu yang tidak lolos ya. Kakak masuk sini. Oke ya, oke. Nah ini langsung saya klik aja. Oke, ini ya, ini jenis atau akunnya kakak yang tidak kakak lanjutkan memang ya. Jadi ini contoh-contoh akun yang tidak akan lolos di seleksi administrasi CPNS maupun P3K tahun 2023. Alasan pertama karena kakak tidak melanjutkan ke tahap resume. Jadi kalau misalnya kita masuk ke dokumen ini ya, masuk ke dokumen masih berbentuk ini, kalau misalnya kita mau paksakan resume akan tertulis Anda belum mengunggah semua persyaratan yang wajib diunggah. Ini ya, jadi simpelnya ya untuk teman-teman akunnya teman-teman yang kayak mirip kakak ini ya, yang ada tulisan Anda belum mengunggah semua persyaratan yang wajib diunggah, itu otomatis akunnya teman-teman itu tidak akan dideteksi ya, atau tidak akan kayak diterima lah dari instansinya, tidak masuk dalam database instansi tersebut, dan otomatis teman-teman akan tidak lolos. Jadi ini bentuk ya, jadi teman-teman baiklah aja. Nah ini yang bentuk pertama ya, bentuk pertama ketika teman-teman tidak mendaftar sama sekali. Pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya teman-teman sudah mendaftar resume sini ya, sudah mendaftar resume dan sudah ada ini ya, sudah ada pengumuman, belum ada pengumuman ya, cuma sudah meresume. Tetapi teman-teman ada beberapa unggahan yang
teman-teman disuruh upload ulang ya. Jadi video penjelasannya itu udah kakak upload di sebelumnya, sudah kakak upload bagaimana contohnya ketika teman-teman disuruh unggah ulang. Dan itu kemungkinan besar teman-teman lulus 50%, dan 50%-nya teman-teman itu tidak lulus. Karena apa? Karena ketika teman-teman ya, data teman-teman itu sudah diupload dan ternyata masih sama, itu membuat teman-teman tidak lolos. Tapi ketika teman-teman disuruh upload dan memperbaiki data-data tersebut atau dokumen-dokumen tersebut, insya Allah teman-teman akan lolos. Jadi kakak bilang ketika teman-teman sudah resume dan disuruh ya untuk mengupload ulang, jadi ada kemungkinan 50-50 ya, teman-teman bisa diterima di tersebut ya, bisa diterima di instansi tersebut lah. Jadi masih 50-50. Jadi ada dua konsep ya. Yang satu yang 100% tidak lolos, kedua ada 50-50, 50 yang lolos, 50 yang tidak lolos atau 50-50. Nah selanjutnya akun yang bagaimana ketika teman-teman sudah dinyatakan lolos, yang berbentuk bagaimana gitu ya. Oke, jadi kakak langsung spill ya. Bentuk teman-teman sudah lolos lah ya, akun-akunnya sudah lolos itu bagaimana gitu. Jadi kakak langsung spill ya. Akun dari teman kakak. Oke, ini ya. Jadi untuk akun, sebenarnya ciri-ciri akun ya, ciri-ciri akun ketika lolos itu yang video sebelumnya ya kakak sudah jelaskan. Video sebelumnya itu ada kayak beberapa berkas ya yang sudah diterima tanpa disuruh upload ulang. Jadi itu ada kemungkinan 70% lolos, 30% tidak lolos. Jadi ada kemungkinannya tidak lolos, tapi itu cuma sedikit dibandingkan yang lolos. Karena apa? Ketika data teman-teman sudah berhasil ya, artian sudah tidak ada lagi teman-teman disuruh untuk upload, itu artinya instansi tersebut menerima database teman-teman dengan baik. Tinggal bagaimana isi di dalam dokumen tersebut, apakah sesuai atau tidak gitu ya. Nah, jadi 30% ini bisa jadi gagal ya, 30% ini bisa jadi tidak lolos dikarenakan dokumen yang teman-teman upload itu tidak sesuai dengan persyaratan yang diminta. Ketika 30% ya, tapi kalau sama otomatis teman-teman akan lolos. Dan itu sekitar 70% teman-teman bisa lolos. Nah, aku sebelumnya kakak juga sudah spill juga ya, sudah kasih tahu untuk bentuk akun yang lolos ya, kayak gini juga ya. Nah, akun yang teman-teman tidak langsung ya, teman-teman tidak ada berkas yang disuruh untuk upload. Sini teman-teman langsung lihat aja, lihat semua, dan teman-teman kalau lihat sudah cocok dengan persyaratan, otomatis itu teman-teman sudah lolos di seleksi administrasi. Tidak ada lagi hal-hal yang membuat teman-teman tidak lolos gitu. Jadi ada 3 akun yang kakak lagi jadi 3 akun. Satu yang tidak lolos sama sekali, yang berbentuk tadi ya seperti kakak, yang tidak sampai meresum. Akun kedua itu ketika teman-teman meresum, tapi ada beberapa dokumen yang disuruh upload ulang, itu berarti 50%. Nah, ketika teman-teman ada akun ketiga ya, ketika teman-teman ya sudah resum, tidak ada disuruh upload ulang, itu mendapat kemungkinan lolos 70/30%. 70 lolos, 30% tidak lolos. Tapi lebih banyak yang lolos ya, karena datanya kita itu sudah masuk gitu ya. Oke, jadi bagi teman-teman yang sudah lolos, saya ucapkan selamat ya bagi teman-teman. Selamat ya bagi teman-teman yang sudah lolos, karena ya ini selangkah lebih maju lagi lah daripada jadwal yang tidak lolos. Tapi yang tidak lolos juga jangan patah semangat, karena semua itu proses ya bagi teman-teman. Misalnya teman-teman di tahun ini tidak lolos, teman-teman bisa mempersiapkan untuk CPNS di tahun depan, karena CPNS itu kemungkinan besar tidak akan dilakukan setiap 2 tahun sekali, kan biasanya 2 tahun sekali ya. Tapi kalau informasi dari panitia dan kementerian pusat, CPNS atau PNS atau seleksi mengenai menjadi ASN itu akan dipercepat. Jadi ya bisa jadi 1 tahun sekali atau bisa jadi 6 bulan sekali, itu akan disesuaikan dengan kebutuhan. Apalagi banyak di Indonesia yang sudah banyak pensiun gitu ya, sudah banyak pensiun dan butuh namanya regenerasi. Jadi Gen Z yang baru-baru mau lulus ya, sudah baru lolos, sudah lulus atau baru-baru mau lulus, siapkan diri teman-teman untuk mendaftar di PNS atau di CPNS ataupun P3K supaya apa? Supaya teman-teman itu tidak jadi beban keluarga gitu ya.
Oke, mungkin video kakak cukup sekian. Nanti kalau teman-teman ada yang bertanya atau request ya video mengenai apa, mengenai CPNS maupun P3K, teman-teman di kolom komentar. Nanti kakak akan jelaskan sedetail-detailnya. Oke ya, sekian video dari kakak. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.